selamat pagi untuk Anda pendengar LPPL Radio Suara Widuri 87.7 FM dan juga penonton di channel YouTube Radio Suara Widuri Pemalang ataupun di channel YouTube-nya RSUD Dr. M. Ashari. Selamat pagi, semoga sehat selalu saja buat sahabat Widuri dan kita jumpa lagi di program Bincang Kesehatan bersama RSUD Dr. M. Ashari untuk hari ini. Dan di kesempatan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang mungkin gak asing lagi ya, karena salah satu dokter hits di Kabupaten Pemalang gitu ya dokter. Terima kasih Mbak Tia. Ada Dokter Glenarda SPKK spesialis penyakit kulit dan kelamin. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Tia. Sehat ya kabarnya? Lalu sehat. Sehat Mbak Tia. Ya, di kesempatan hari ini kita akan berbincang mengenai salah satu penyakit kusta ya, penyakit kulit berarti. Untuk seperti apa sih gejalanya dan lain sebagainya kita akan bahas langsung sama dokter spesialisnya. Dan untuk Anda yang mempunyai pertanyaan silakan bisa WhatsApp di 0821 3682 2954. Oke, ataupun juga melalui line telepon di 084 321 5511 seperti itu. Oke, dan kita yang awal-awal dulu aja deh. Ya. Mungkin buat masyarakat ada yang sudah tahu penyakit kulit, salah satunya adalah kusta, ada yang mungkin belum tahu. Mungkin dokter bisa menjelaskan terlebih dahulu nih, basicnya aja dulu. Kusta ini penyakit yang seperti apa? Oke Mbak Tia, terima kasih. Jadi kami khususnya dokter perawat di Poli Penyakit Kulit dan Kelamin RSUD Dr. M. Ashari, Mbak, hampir setiap hari kami dapat kunjungan pasien dengan kusta. Kusta tiap hari. Oke. Tiap hari malahan pasti dapat Mbak. Jadi penyakit ini masih banyak di masyarakat ya Mbak. Nama lainnya kalau kusta itu kita kenal dengan lepra atau leprosi ya. Penyakit ini adalah penyakit infeksi kulit yang menular dan dia menyerang tidak hanya kulit Mbak. Oh, tidak hanya kulit. Betul. Bisa menyerang sistem saraf tepi, diikuti dengan gangguan rasa ya Mbak. Kemudian saraf-saraf motorik juga bisa terganggu, diikuti dengan kelumpuhan. Kemudian dia bisa menyerang juga mata, jadi ada gangguan mata. Diikuti juga bisa mengalami gangguan menyerang ke organ kelamin, jadi diikuti dengan infeksi peradangan di kelamin seperti di testis contohnya. Jadi nggak cuma semata-mata kulit aja. Kalau hanya cuma kulit mati rasa tidak Mbak. Tidak ya, tapi tanpa pengobatan yang tepat, maksudnya pembiaran akan menyebabkan infeksi ini bisa menjalar kemana-mana Mbak. Dan yang ditakutkan adalah infeksi ini akan menyebabkan kecacatan Mbak. Bisa menyebabkan kecacatan. Kalau kustanya sendiri ini karena pola hidup apa yang menyebabkan ini apa sih dok? Bakteri atau bakteri Mbak. Jadi ada kuman yang namanya Mycobacterium leprae Mbak. Nah, penyakit ini menyerang orang-orang dengan respon imun yang rendah. Jadi biasanya dengan daya tahan tubuh yang rendah itu sering mudah terserang penyakit ini. Tetapi untuk lebih pastinya ya, penyakit ini tidak menyerang dengan mudah ya Mbak, seperti batuk atau pilek gitu yang ketemu sebentar terus gitu ya? Terus sakit gitu mudah. Jadi butuh kontak dengan penderitanya dalam jangka waktu yang agak lama Mbak. Oh, nggak langsung berefek ya? Jadi penularannya bisa lewat dengan kontak dengan lesi kulit pasien yang lepra atau dari pernafasan, karena kuman ini juga ditemui di mukosa hidung. Oh gitu dok. Tapi ya nggak langsung ketemu sekali langsung tertular, tidak. Ya. Jadi daya tahan tubuh yang rendah itu juga terutama yang memegang peranan kenapa seseorang bisa terinfeksi penyakit ini. Oke, imun ya dok. Imun, ya. Kalau kusta ini sendiri dok, ketika dokter mendiagnosis ini penyakit kusta itu bisa cuma dilihat aja atau ada pemeriksaan apa gitu mungkin? Oke, jadi pada tahap awal kadang-kadang pasien itu datang untuk yang stadium awal ya Mbak istilahnya ya. Itu datang dengan keluhan adanya bercak yang mati rasa. Bercak mati rasa itu salah satu gejala yang sering dialami pasien. Kedua, pasien datang dengan luka di kaki terutama yang tidak kunjung sembuh. Ikuti dengan tentunya ada gangguan rasa di situ. Keluhan lain biasanya pasien sudah datang seringnya dengan efek samping ya. Contohnya kalau di organ ekstremitas jarinya sudah tampak kiting, jari kiting atau claw hand itu salah satu gejala kusta.
Kemudian datang dengan keluhan bentol-bentol yang kayak biduran. Bentol-bentol yang kayak biduran, yang orang-orang sering bilang biduran, sebenarnya itu adalah reaksi kusta. Jadi kusta itu ada penyakit kustanya sendiri yang menyebabkan kesakitan dan kecacatan. Tapi juga ada komplikasi lain dari penyakit kusta itu yang kita kenal dengan namanya reaksi kusta. Reaksi kusta ini yang kalau nggak diobati dengan baik bisa menyebabkan meninggal pasiennya, jadi harus hati-hati. Oke. Iya, jadi buat masyarakat nih ya, dengan adanya pinjang kesehatan ini kita jadi lebih waspada. Ya, harus waspada ya Mbak. Jadi kalau ada pasien, ada seseorang merasa bahwa ada bagian tubuhnya yang mati rasa, coba diperiksakan. Nah itu kadang masyarakat masih yang ya udah biasa gitu ya Dok ya, masih ada mindset yang seperti itu, yang tadi mungkin kalau dibiarin malah justru akan menimbulkan efek-efek lainnya. Tapi kalau kustanya sendiri bisa disembuhkan Dokter? Bisa, kusta bisa diobati. Apalagi kalau sedini mungkin didiagnosa dan diobati, bisa mencegah terjadinya kecacatan yang lebih lanjut. Oke, iya. Jadi untuk sahabat Biduri, masyarakat Pemalang yang ada di rumah, ketika memang ada gejala-gejala yang sudah nampak, segera langsung diperiksakan saja, gitu ya. Tadi gejalanya apa aja Dok? Mungkin bisa di awal biasanya ditandai dengan adanya bercak yang mati rasa. Oke, bercak ya. Mati rasa, kemudian ada luka di ekstremitas, biasanya seringnya di tangan atau kaki terutama, yang tidak kunjung menyembuh. Kemudian diikuti dengan kalau sudah yang lebih lanjut ada jari-jari yang kiting. Ya, diikuti dengan gangguan kecacatan karena ada kelemahan otot-otot, atau ya tadi yang pasien datang dengan keluhan reaksi kusta, jadi timbul bentol-bentol seperti biduran tapi tidak gatal tapi malah sakit. Tidak gatal tapi malah sakit. Ya, bentol-bentolnya sakit, diikuti dengan gejala seperti demam, greges, badannya sakit. Nah, itu reaksi kusta. Gejala termasuk gejala juga, jadi lebih waspada lagi nih. Kalau tadi dokter menyampaikan di awal hampir setiap hari ya mendapatkan setiap hari pasien. Mbak, pasti ada. Itu kebanyakan untuk dewasa atau bagaimana? Semuanya ada Mbak, anak-anak dewasa juga ada. Oh, termasuk anak-anak berarti juga ada. Karena ini penyakit ini tidak mengenal usia ya Mbak Tias. Jadi kalau daya tahan tubuhnya rendah, kemudian dia punya ada seseorang yang menularkan, tetap bisa tertular meskipun anak-anak ya. Iya, jadi kalau faktornya sendiri ini disebabkan oleh apa dokter untuk kustanya? Itu yang pasti tadi saya sampaikan, daya tahan tubuh yang rendah. Daya tahan tubuh yang lemah itu menyebabkan seseorang mudah terinfeksi, dan memang yang pasti ada sumber penularan di sekitarnya. Sumber penularan itu bukan seseorang yang ketemu hanya sesekali ya, jadi biasanya harus intensitasnya lama, misalkan dalam satu keluarga kumpul bersama, terus misalkan dalam satu sekolah duduk bareng, kemudian kalau ke laut itu biasanya kapal yang berlayar beberapa bulan, pulang-pulang itu gitu ya. Betul. Oke, jadi kalau bahasa Pemalangnya enggak ucuk-ucuk langsung ketularan. Ya. Betul. Tapi kemungkinan kalau misalkan keluarga di rumah ada yang kena, kemungkinannya ada gitu ya Dok, karena tadi intensitas makanya karena itu kita harus diagnosa, harus kita cari tahu adakah anggota keluarga lain yang kontak dengan si pasien yang kebetulan kena juga. Nanti kita cari. Tujuannya kita kan, program pemerintah adalah pemberantasan penyakit kusta itu supaya penyakitnya cepat terobati, kemudian tidak menularkan ke yang lain. Berarti untuk kusta ini angkanya juga cukup banyak Dok? Berarti banyak Mbak, dari gunung sampai dari laut ada semua. Oh gitu? Ada semua. Iya, karena tadi hampir setiap hari dokter ini menerima pasien kusta ini, dan ternyata pemerintah Indonesia juga menyoroti penyakit kusta ini. Punya program khusus untuk penanganan kusta. Di puskesmas sudah ada kok. Apa itu program seperti apa? Terapi kusta yang dijamin pemerintah. Meskipun mungkin tadi ya kalau misalkan sekilas itu tidak terlalu berbahaya, tapi kalau misalkan dibiarkan justru efeknya ini nggak main-main tadi. Betul. Ya Dok ya. Kalau sudah timbul kecacatan, kasihan Mbak, produktivitasnya akan menurun dia.
Oke, akan nyerang ke seharian mereka. Betul. Juga dengan tadi mati rasa, jari nyakitin untuk bekerja sulit. susah, ya pasti. Belum nanti diikuti oleh kelumpuhan otot-otot kaki, kan nanti jalannya juga susah. Oke, jadi bisa menimbulkan kelumpuhan Betul. juga. Karena tadi yaitu faktor imunnya yang juga terus Ya, betul. menurun. Oke, jadi buat masyarakat supaya bisa lebih aware lagi sama kesehatan kulit. Ini bukan hanya kulit ternyata ya si kusta ini, tapi kadang masyarakat ini masih mengenalnya kusta dengan penyakit kulit saja. Ya, betul. Seringnya dikenal kusta itu penyakit kulit, tapi sebenarnya penyakit kulitnya bisa menyerang ke organ lain juga. Itu dia. Jadi bagian yang sering ya dok, berarti rata-rata sering kena kusta itu berarti bagian tangan, Kulit, tangan, ekstremitas, jari-jari, kaki. sama kaki juga. Oke. Komunikasi yang paling banyak yang di daerah situ, Mbak. Organ Oke. tubuh yang diserang. Kalau tadi gejalanya sudah dijelaskan sama dokter, kalau misalkan sahabat Widuri di rumah ini merasakan gejala, tinggal langsung datang saja. Berarti di puskesmas juga sudah bisa ditangani ya dok Bisa. ya untuk kusta ini bisa. Ya. Kalau misalkan lebih dekat ke RSU ya silahkan ke RSU aja, Ya, langsung betul. ketemu sama dokter Glenn. Oke, kalau tadi dengan adanya beberapa hal gitu ya dok, seperti di bagian tangan, kemudian tadi menyerang juga beberapa bagian lainnya, berarti apakah kusta ini punya berapa jenis atau mungkin pengelompokan Betul, iya. klasifikasinya Betul. seperti apa? Kalau klasifikasi yang sederhana biasanya kita kenal dengan kusta yang pauci-basilar atau PB. Apa itu? Itu kalau orang-orang lebih kenal namanya kusta kering. Kusta kering. Ya. Oke. Kemudian ada klasifikasi yang kedua namanya kusta yang MB atau multibasilar. Kalau itu kita sering kenal dengan kusta yang basah. Kusta kering dan kusta basah. Ya, bedanya biasanya dengan gejalanya Mbak Tias. Jadi Oke. kalau kusta kering itu biasanya seringnya gejala mati rasanya lebih dominan. Kering. Gejala mati rasa oke. dominan, ikuti dengan kecacatan organ tubuh yang lebih dominan. Oke. Contohnya jari-jari kiting, kelumpuhan kaki itu lebih dominan. Untuk yang kering ya. Oke, kalau kusta yang basah itu gejala mati rasanya juga dominan tapi tidak sedominan yang kusta kering, Oke. tapi bercaknya lebih banyak Mbak Tias. Oh, bercak-bercak gitu. Ya, bercaknya lebih banyak, bisa lebih dari 5 bercak dalam satu tubuh pasien. 5 bercak Ya, lebih dari 5. Ya. Oke. Diikuti dengan gangguan-gangguan seperti yang tadi timbul seperti bentol-bentol seperti biduran. Kemudian biasanya pasien sudah dengan komplikasi yang berat, misalkan alisnya rontok. Oh, hingga Seperti ada efek itu. yang Iya, seperti itu. betul. Oh, oke. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata Betul. untuk penyakit kusta ini ya Betul. dok, karena efeknya kalau dibiarin malah makin menjadi-jadi Betul. gitulah ya, boleh Iya. dibilang. Untuk jenis tadi ada yang kusta kering sama kusta basah. Yang banyak ditemuin itu yang mana dok? Hampir sama ya Mbak. Sama, Hampir sama. Oke. Jadi itu Mungkin, tergantung imunitas Mbak. Jadi kalau Oh, imunitasnya gitu. baik, kebanyakan pasien lebih cenderung ke yang kusta kering. Tapi kalau imunitasnya kurang bagus rendah, malah ke yang kusta basah. basah. Iya. Oh, oke. Tapi hampir sama. Maksudnya di mana-mana di Pemalang boleh dibilang hampir sama persentasenya. 50-50 gitu ya, iya, betul. untuk kusta kering dan kusta basah ini. Jadi kembali lagi itu ke imun dari penderitanya. Betul. Ya nanti mungkin dokter bisa bagi tips nih biar imunnya tuh bagus gimana kali ya. Dan Anda juga bisa gunakan WhatsApp di 0821 3682 2954 untuk Anda yang akan bertanya. Tadi kita udah bahas-bahas tentang jenis kusta. Tadi dokter juga sudah sempat sampaikan ada stadium-stadium tadi ya, stadium masih awal. Itu berarti emang ada tingkatannya dok? Ada tingkat keparahannya tergantung ya tadi Mbak Tias seberapa lama kuman itu ada dalam tubuh seseorang pasien dan seberapa banyak kerusakan yang ditimbulkan karena lambatnya penanganan. Oke. Jadi semakin dibiarkan efek sampingnya semakin banyak. Oke, stadiumnya juga semakin meningkat gitu ya. Karena kan kita pahamnya stadium itu kayak kanker gitu-gitu ya. Padahal ternyata sih kusta ini juga ada stadiumnya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi nih bahas terkait penyakit kusta ini sama Dr. Glenn. Tapi kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kesehatan.
Oke, masih di Bincang Kesehatan bersama RSUD Dr. M. Ashari Pemalang, dan kali ini dengan narasumber dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, ada Dr. Glenardia SPKK. Mungkin udah nggak asing ya namanya ya. Dan kebetulan juga deket nih ya sama tetangga kita, ya, Mbak? Tetangga ternyata. Kita tetangga, Mbak. Benar, tapi mungkin dokter baru main kesini ya. Oke, ternyata banyak sekali respon positif dari pendengar dan juga penyimak di channel YouTube dokter terkait bahasan kita pada kesempatan hari ini. Ini langsung ada pertanyaan dari Mbak Yunita di Jalan Porong, Kebodalam. Dokter, benarkah berjabat tangan dengan orang kusta ini akan tertular? Nah, monggo dokter bisa dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Yunita. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa penularan kusta itu memang bisa lewat dengan kontak kulit. Okay. Namun kontak kulit ini kita garis bawahi ada beberapa faktor yang bisa menularkan. Jika satu, pertama kondisi kita daya tahan tubuhnya rendah pasti. Okay. Yang kedua, pada saat kita berjabat tangan, kita tidak perlu khawatir akan tertular jika kulit kita itu istilahnya intak itu berarti tidak ada luka. Oh, oke. Baik-baik saja, sehat gitu ya. Sehat. Kulit kita itu dianugerahi oleh pelindung. Ada perlindungan. Okay. Kita punya perlindungan alami, ada lapisan-lapisan kulit yang berlapis-lapis yang melindungi kulit kita sehingga kita tidak ada kuman yang mudah masuk ke dalam. Okay. Demikian juga dengan tadi yang berjabat tangan. Iya, berjabat tangan. Jika kita berjabat tangan tidak ada lesi kustanya di situ dan istilahnya kulit kita juga bagus secara anatomi masih bagus semua, tidak ada luka, ya kita tidak perlu khawatir akan tertular. Okay. Ya. Dan kusta itu menular seperti tadi saya sampaikan, pasiennya harus kumpul lama. Intensitasnya ya. harus cukup lama, jadi nggak bisa yang hanya ketemu sebentar. Berjabat tangan kalau kulit kita bagus, ya nggak masalah. Nggak perlu takut berarti ya, nggak perlu takut. Nah, karena itu memang apalagi di masa seperti sekarang ini kebiasaan cuci tangan sangat sangat baik ya. Dianjurkan. Jadi nggak ada salahnya kita cuci tangan yang rajin, apalagi habis berjabat tangan. Itu akan meminimalisir terjadinya penularan penyakit apapun yang kumannya nempel di kulit. Karena kan kuman virus ini kan nggak kelihatan ya dok ya. Jadi dengan cuci tangan itu bagus. Pakai hand sanitizer atau pakai air mengalir, semuanya bagus. Sabun ya, jangan lupa, jangan cuma pakai air doang. Betul, iya. Oke, gitu ya Mbak Yunita. Jadi nggak apa-apa berjabat tangan asalkan itu tadi ya kondisinya juga sehat, imunnya juga baik gitu ya. Selama di tangan tidak ada luka, ya berarti baik-baik aja gitu. Kemudian juga ada pertanyaan di live chat kita. Ini dari Azani Arsaka Nugroho. Tanya dong Dokter Glenn, ya kayak Papa Dede ya, tanya dong gitu. Pencegahan kusta, apakah ada obat atau vaksin biar tidak terkena kusta? Terima kasih, monggo dokter dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus. Jadi memang saat ini belum ada obat yang kita bisa pakai untuk mencegah. Khusus ya, karena memang belum ada, karena sifat kumannya yang unik, jadi tidak bisa dibuatkan vaksin juga. Oh gitu. Jadi kumannya unik, Mbak, itu tidak bisa dibiarkan di dalam media, istilahnya media yang umum kita pakai untuk pembiakan kuman di laboratorium, tidak bisa, Mbak. Harus dibiarkan di binatang khusus. Oh gitu. Untuk jadi, si virus betul, ini. Dan ini sama-sama Mycobacterium, tapi dia beda dengan Mycobacterium TBC yang sering kita dengar ya, menyebabkan flek paru. Kalau Mycobacterium leprae ini masa pembelahannya lama, 120 hari, tidak bisa dibiarkan di media-media di laboratorium. Jadi sulit kita mengembangkan suatu vaksin untuk mencegah, nggak bisa. Nah, pencegahannya ya bukan dengan obat, bukan dengan vaksin, tapi ya tadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita betul waspada kalau memang ada orang di sekitar kita, keluarga terdekat kita dengan ada keluhan seperti itu, segera keluarganya diajak berobat. Oke, bukan jangan dibiarin aja gitu. Betul. Ya. Iya. Gitu ya Mas Azani. Jadi belum ada untuk
obat khusus atau vaksin tadi untuk mencegah penyakit kusta, tapi penyakit kusta ini bisa dicegah dengan meningkatkan imun tubuh, kemudian menjaga kebersihan juga. Betul. Oke, lalu juga ada Rohman nih. Gejala kusta tadi ada bentol-bentol, Dok. Nah, untuk membedakan bentol biduran dengan kusta caranya gimana? Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan salah satu gejala kusta, kalau yang timbul reaksi kusta itu ada timbul bentol-bentol. Okay. Nah, membedakannya gini. Kalau bentolnya biduran itu biasanya gejala yang lebih dirasakan rasa gatal. Oke. Berbeda dengan kalau kusta, bentolnya kalau kusta itu diikuti dengan keluhan demam menggigil, badannya sakit semua, dan bentol itu terasa sakit. Bentolnya terasa sakit. Betul, gitu, bentolnya terasa sakit, bukan terasa gatal. Pengobatan dengan obat-obatan seperti salep gitu misal? Obat biduran tidak akan memberikan hasil. Itu bedanya gitu. Nah, biasanya kalau pasien-pasien dengan keluhan yang tadi saya sampaikan, ada bentol-bentol yang diduga biduran, nanti harus diteliti lebih lanjut. Biasanya ada gejala lain yang sudah ada. Contohnya ya tadi ada bagian-bagian tubuh yang sudah mati rasa. Oke, yang udah efek parah itu ya? Ya, ada luka yang tidak kunjung menyembuh. Kemudian ada bercak-bercak putih yang banyak di badan. Jadi tidak semata-mata kadang-kadang hanya timbul bentol saja, tapi gejala kustanya sendiri itu juga biasanya ada. Jadi nggak cuma hanya ya Mbak, bentol tanpa diikuti gejala lain jarang. Kalau kusta itu biasanya bentol, tetapi gejala penyakit kusta yang aslinya kusta juga ada sudah. Oke, itu jadi yang membedakannya mudah sebenarnya, tidak begitu sulit. Bisa dilihat langsung gitu ya Dok ya. Betul. Tanpa ini. Jadi buat Mas Rohman, Pak Rohman ini, jadi untuk pembedanya tadi seperti yang sudah disampaikan sama Dr. Glenn, kalau biduran itu gatal ya, cenderung gatal. Betul. Dengan pengobatan obat seperti yang sering di pasaran kayak Insidal, Cetirizine itu biasanya akan hilang. Langsung sembuh. Betul, tapi kalau kusta tidak bisa. Oke, gitu ya. Tidak membaik dengan pengobatan itu. Tapi harus langsung ke dokter gitu ya. Jadi kalau yang tadi kusta itu bukan gatal tapi rasa nyeri sakit gitu ya? Nyeri sakit. Ikuti dengan gejala yang seperti demam, seperti flu, terus badannya sakit semua. Iya, jadi mungkin kalau misalkan ini kita nggak tahu itu kusta gitu ya. Kalau misalkan mungkin belum paham ya Dok ya, karena ya udah mungkin lagi meriang biasa, ini efek apa gitu ya. Biasanya kan gitu. Jadi itu tadi makanya perlu bidang kesehatan ini sebagai sarana informasi buat masyarakat terkait dengan penyakit-penyakit ini yang ternyata penyakit kusta ini banyak di masyarakat. Iya, jadi kalau misalkan pasien ya Dok yang datang ke dokter ini kebanyakan memang sudah parah atau mungkin baru awal-awal Dok? Seringnya pasien datang sudah dengan komplikasi yang lebih banyak Mbak. Contohnya luka, kemudian beberapa tadi yang saya sampaikan timbul bentol-bentol. Kemudian ada yang jari-jarinya sudah mulai kiting, biasanya begitu. Karena tadi mungkin pas awal-awalnya masyarakat tidak terlalu dirasakan ya. Tidak dirasakan. Dijorke gitu. Oke ya, dianggap penyakit biasa ya. Makanya mungkin jadi belum begitu familiar ya. Mungkin kita familiar sama penyakitnya, cuman kayak gejala awalnya ini biar segera ditangani kan kita masih belum tahu untuk masyarakat umum dokter ya. Betul. Jadi dengan adanya sekarang semoga masyarakat juga semakin waspada lagi, semakin peduli lagi sama kesehatan yang ada di dalam tubuhnya. Oke, untuk tadi kalau misalkan orang udah kena kusta nih Dok, pasti kan diobatin nih. Betul. Pengobatan apa yang dilakukan? Kalau di puskesmas itu sudah disediakan oleh pemerintah pengobatan kusta untuk kusta yang tipe basah atau yang tipe kering. Oh, berarti beda penanganannya? Pengobatan gratis, ya beda. Kalau yang pengobatan yang di puskesmas untuk yang tipe kering kita bisa berikan selama 6 bulan. Tapi kalau yang basah 1 tahun. Di RSUD juga bisa, kita bisa mengerjakan, bisa mengobati pasien kusta. Kita punya ruang perawatan inap juga. Kemudian kita kembangkan metode pengobatan yang baru yang lamanya pengobatan 3 bulan. Oh, jadi lebih singkat waktunya. Apa itu metode
juga dengan obat? Iya, betul. Oh, oke. Sama-sama ditanggung oleh BPJS Kesehatan, JPN semuanya ditanggung. Betul, jadi bisa gratis, tidak usah khawatir. Oke, jadi buat masyarakat itu obatnya emang harus rutin diminum selama Betul. 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau misalkan tiba-tiba berhenti dok konsumsinya, apakah harus ngulang dari awal? Kan ada ya? Iya, harus diulang. Oh, harus diulang lagi. Iya. Cukup. Jadi memang harus disiplin ya kalau pengobatan kusta ya. Nggak boleh pengobatannya terputus-putus, nggak boleh. Nggak bisa berarti. Iya. Itu obatnya berarti obat minum ya? Obat bukan minum. salep atau apa gitu? Tergantung, kalau salep nanti mengikuti keluhannya. Sering pasien dengan keluhan kering. Kalau kusta itu kulitnya kering, Mbak. Karena memang tidak hanya menyerang saraf, tapi kulitnya juga terganggu. Kulit yang menyebabkan kelembapan kulitnya itu lembab tuh hilang. Akibatnya kita biasanya beri salep-salep untuk mengobati kekeringannya. Kalau ada komplikasi seperti luka ya kita obati lukanya. Ya kalau intinya kita menyeluruh lah, ngobatinya semuanya. Nggak cuma kustanya tapi komplikasinya juga diatasin. Karena tadi nggak cuma kustanya aja, tapi ada beberapa efek lainnya ya, komplikasi dari penyakit itu yang harus juga diobatin biar nggak semakin parah gitu. Betul. Ya dok ya, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi ternyata. Iya, tadi sepertinya sudah agak dibahas, tapi kita tanyakan lagi. Ini dari Mbak Iin. Kusta apakah bisa sembuh total dokter? Gitu. Kalau misalkan kusta termasuk penyakit, kustanya termasuk penyakit menurun apa enggak dok dari bapak ke anak atau keluarga lainnya? Mungkin faktor genetik mempengaruhi juga nggak nih dokter? Monggo. Iya, terima kasih. Jadi kusta adalah penyakit yang menular, betul, tapi bukan penyakit yang diwariskan. Bukan ya? Bukan. Jadi tidak usah khawatir bahwa seorang ibu misalkan yang terkena penyakit kusta nanti akan mewariskan ke anaknya, enggak. Jadi intinya dia menular, bukan menurun, bukan mewariskan. Iya. Dan kusta bisa diobati. Bisa sembuh total, betul. Sedini mungkin kita diagnosa, sedini mungkin diobati lebih baik. Nanti kemungkinan terjadinya kecacatan yang tadi saya sudah cerita di awal ya bisa kita hindari semua. Jadi bisa sembuh dok, normal. Itu tergantung sama pasiennya ya dok? Iya, betul. Kalau tadi pasiennya nggak disiplin ya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Betul. Tapi kalau pasiennya mau disiplin, otomatis tadi bisa sembuh total. Itu maaf boleh tanya nggak, ketika tadi kan yang kering 6 bulan ya dok? 6 bulan, iya. Itu udah langsung sembuh atau bagaimana? Umumnya kalau pengobatannya disiplin sembuh, Mbak. Sembuh ya? Berarti yang kusta kering itu 6 bulan, kalau yang basah 1 tahun. Tapi berbeda ketika misalkan tadi mungkin ada jeda 1 bulan nih nggak konsumsi. Ya, itu harus diulang lagi. Harus diulang lagi, iya. Oke, gitu. Jadi harusnya pasien kalau dengan kusta kita edukasi bahwa pengobatan ini itu harus rutin dan tidak boleh terputus-putus ya. Karena mengurangi risiko terjadinya kegagalan pengobatan ya kalau pasiennya disiplin ya. Jadi ya itu tadi, ketika kita disiplin ya untuk penderitanya itu, maka efek-efek yang tadi harusnya muncul nggak jadi muncul gitu ya. Oke, iya gitu. Jadi untuk Mbak Iin tadi ya udah dijawab sama Pak Dokter terkait ini menular tapi bukan menurun gitu ya, bukan faktor genetik yang mempengaruhi ini. Kemudian juga bisa sembuh total asalkan tadi penderitanya ini aktif, disiplin untuk mau mengkonsumsi obatnya. Untuk kusta kering tadi 6 bulan dan kusta basah 1 tahun ya Pak ya? Kusta basah 1 tahun. Oke, tapi tadi ada pengobatan 3 bulan yang kita kembangkan di RSUD itu. Itu khusus di RSUD saja? Khusus di RSUD, betul. Nah, kalau mau cepat sembuh datang ke RSUD. Iya. Promosi, ya nggak apa-apa, emang bener kan ya, karena kalau kita sakit ya pasti datanya ke rumah sakit, ke puskesmas, bukan ke orang pintar gitu ya dok ya. Kadang masih ada pemikiran yang seperti itu, dan apalagi di tengah kayak gini ya dok, teknologi, tinggal searching, aduh ini bentol-bentol kenapa gitu, tahu-tahu diobati sendiri padahal bisa jadi salah, betul, malah bahaya kan dok. Betul. Ya itu sudah habis uang banyak nggak berhasil. Ya betul, mending langsung ke ahlinya aja. Oke, nanti kita bahas lagi mengenai penyakit kusta ini yang semakin seru bareng Dr. Glenn, jadi jangan kemana-mana, tetap di 87.7 FM.
Masih di Bincang Kesehatan bersama RSUD Dr. M. Ashari dengan narasumber yang luar biasa kali ini ya, Dr. Glenn, spesialis penyakit kulit dan kelamin yang mungkin sudah tidak asing lagi di masyarakat Pemalang. Oke, kebetulan karena tetangga juga gitu ya. Iya, tetangga dekat. Tetangga dekat banget. Oke, kita lanjutin lagi dan ini ada pertanyaan lagi dokter dari Pak Agus Kencono. Ini menarik pertanyaannya ya, karena mungkin masih ada framing seperti ini di masyarakat. Dok, mitos-mitos tentang kusta itu betul apa enggak? Yang pertama, penyakit hukuman. Yang kedua, sangat menular dengan sentuhan. Kemudian menyebabkan jari-jari patah dok, atau hanya menyerang penduduk miskin. Penderita kusta ini harus diisolasi. Kusta zaman modern tidak sama dengan kusta zaman Nabi Isa. Oke, monggo bisa di. Terima kasih pertanyaannya Pak. Ini memang Pak Agus, stigma yang ada di masyarakat ya Pak. Coba saya bantu jawab. Pertama ya kita luruskan ya. Penyakit hukuman bukan Pak. Jadi kusta itu adalah penyakit menular. Jadi bukan akibat hukuman dari Tuhan atau Allah, bukan ya. Dia memang murni penyakit yang ditularkan dari penderita kusta. Kedua, sangat menular dengan sentuhan. Ya, tadi sudah sempat saya bahas di awal bahwa penyakit ini menular hanya kepada orang-orang yang satu, daya tahan tubuhnya memang rendah. Kedua, memang ada luka atau lesi di tangan, dan kemudian bersentuhan juga dengan pasien kusta yang memang ada luka atau lesi di tangannya. Ini bisa kita minimalisir dengan tadi ya Mbak ya, kebiasaan untuk cuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun. Ya. Kemudian kusta menyebabkan jari-jari patah. Pada beberapa kasus bisa Pak, tapi itu biasanya pada kasus-kasus yang tidak mendapatkan pengobatan dengan teratur sedini mungkin tuh. Jadi bukan patah tepatnya Pak. Jadi kuman kusta itu menyerang tulang. Jadi tulang-tulang itu akan terjadi istilahnya pengeroposan betul. Kalau istilah medisnya resopsi. Jadi kuman kusta itu menyebabkan resopsi sehingga seringnya kan di jari ya Mbak Tias. Jadi ujung-ujung jari jadi lebih pendek. Tapi bukan patah bukan patah tiba-tiba di tengah jalan lepas gitu. Nah itu makanya aku tadi mikirnya patah gitu. Ya bukan. Jadi namanya resopsi. Resopsi itu tulangnya tuh nanti hilang karena istilahnya kalau digerogoti oleh kuman kusta. Betul. Jadi bukan patah yang kelihatan lebih pendek gitu dok. Betul, lebih pendek. Jadi bukan patah, namun ya itu Pak, itu bisa dicegah dengan pengobatan sedini mungkin. Kemudian stigma yang berikutnya, kusta hanya menyerang penduduk miskin, sebenarnya tidak tepat juga. Prinsipnya ada daya tahan tubuh. Pada orang yang kaya, miskin, kalau daya tahan tubuhnya baik, tidak akan terkena penyakit ini. Jadi faktor daya tahan tubuh sangat berperanan. Higiene sanitasi yang bagus, daya tahan tubuh yang baik, miskin atau kaya itu bisa terhindar dari penyakit kusta. Terus penderita kusta harus diisolasi. Sebenarnya tepatnya begini ya. Diisolasi hanya mungkin pada saat fase-fase awal. Tapi kalau sudah pengobatan tidak. Ini uniknya kusta. Jadi kusta itu dengan pengobatan sedini mungkin pasien itu sudah tidak mempunyai potensi menularkan, betul. Jadi paling di isolasi itu awal-awal saja. Karena tadi saya sampaikan sedini mungkin diobati sudah tidak menular, menularnya juga nggak gampang. Menularnya butuh kumpul lama, intens. Baru kalau sudah kumpul lama dan intens, baru dia bisa menular. Tapi kalau sudah kita diagnosa sedini mungkin, kemudian kita obatin, kumannya udah nggak bisa nular lagi. Jadi isolasi untuk hanya fase awal saja. Kalau di rumah sakit istilahnya pasien baru. Pasien baru yang belum dapat pengobatan, memang kita biasanya sediakan ruangan khusus untuk perawatan pasien kusta yang terpisah dari pasien lain, betul. Tapi itu nanti begitu kita obatin beberapa hari, pasiennya bisa kembali ke keluarganya, bisa interaksi dengan keluarganya. Dia tidak punya potensi lagi untuk menularkan. Hasil penelitiannya udah ada Mbak. Jadi tidak seperti kasus infeksi yang lain ya, contohnya COVID gitu yang lagi ngetren. Pulang pun juga harus isoman, TB paru yang harus pulang pun masih juga potensi. Kalau kusta tidak.
Kalau sudah diobatin beberapa hari sudah dia tidak punya potensi menular. Bisa kembali ke keluarga dan ke masyarakat gitu betul, ya. Betul. Kemudian ini, apakah kusta zaman modern tidak sama dengan kusta zaman Nabi Isa? Sama ya. Jadi penyakit kusta ini dari zaman dulu, dari zaman Nabi Isa sampai sekarang penyakitnya itu sama. Sama ya. Cuma mungkin sekarang perkembangan zaman, pengobatannya sudah banyak, kita tidak menemukan komplikasi seperti yang dulu. Emang kalau dulu itu komplikasinya sampai seperti apa, Dok? Yang tadi Mbak, jari-jarinya bisa resorpsi. Kita banyak ketemu jari-jari kiting, klohen banyak. Kemudian pasien-pasien yang keluar bentol-bentol, demam-demam tinggi banyak. Kemudian alisnya rontok-rontok banyak. Kemudian diikuti dengan kelumpuhan saraf-saraf kaki. Itu zaman dulu banyak mungkin, Mbak. Iya. Tapi sebenarnya kuman kustanya ya dari dulu sampai sekarang sama. Tapi kita sekarang punya obat, kita bisa diagnosa sedini mungkin, sehingga komplikasi yang seperti dulu itu zaman Nabi sudah jarang kita jumpai lagi. Iya. Gitu Pak Agus ya. Ternyata pertanyaannya bagus banget ya Pak ya. Jadi kita juga bisa mengedukasi masyarakat, meluruskan gitu kan terkait mitos-mitos kusta tadi ini. Bukan penyakit hukuman karena ini murni dari virus ya. Betul. Pak Dokter. Stigma-stigma yang negatif kita hilangkan. Kita jangan isolasi mereka, kita ajak mereka untuk berobat. Karena dengan mereka berobat, mereka bisa sembuh. Satu, kedua, mereka tidak punya potensi lagi untuk menularkan ke orang di sekitar. Iya. Itu Pak Agus Kencono ya. Jadi buat masyarakat yang mungkin di lingkungannya ya ada yang penyakit, mungkin gejalanya mirip kusta, kita belum tahu nih ini kusta atau enggak, langsung saja dibawa ke ahlinya, ke puskesmas, ke rumah sakit gitu ya. Jadi kita bisa tadi untuk mencegah ke efek-efek yang berbahaya bisa segera di stop gitu loh. Jadi kalau tadi pas fase-fase awal mungkin harus isolasi, tapi setelah udah pengobatan ya monggo mau aktivitas apa saja berarti nggak apa-apa ya Dok ya. Oke, gitu. Jadi buat masyarakat tidak perlu takut. Tidak perlu takut dengan penderita kusta. Jadi dirangkul bareng, diajak untuk berobat karena ternyata si kusta ini memang bisa sembuh total. Seperti itu Dokter. Asalkan ya itu tadi penderitanya juga harus disiplin dan rajin. Tekun gitu ya. Oke Dok, tadi Pak Asbri kita juga sempat berbicara ya, ngobrol terkait dengan apa potensi paling buruk untuk kusta ini sampai kematian. Mungkin belum banyak masyarakat yang tahu, mungkin bisa disampaikan Dokter. Jadi bisa timbul itu jika terjadi reaksi kusta yang berat. Reaksi kusta yang berat itu tidak hanya menyerang kulit tok, tapi menyerang seluruh organ tubuh. Jantungnya ikut terpengaruh, terus kemudian hati atau livernya juga terganggu. Berarti sampai ke organ dalamnya juga. Yang biasanya menyebabkan fatal adalah kalau terjadi reaksi kusta yang berat diikuti dengan gangguan ke organ tubuh yang lain. Karena itulah makanya pengobatan sedini mungkin perlu, jangan diremehkan. Oke, mungkin awalnya cuman bercak-bercak aja, tapi kalau kita biarin malah makin berbahaya. Ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Dr. Glenn kepada masyarakat terkait kusta, mengingat waktunya juga ternyata sudah hampir 1 jam kita berbincang, Dokter. Monggo. Terima kasih. Jadi kembali lagi ke tentang penularan penyakit itu adalah perbaikan daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuh kita yang baik dengan olahraga yang teratur, dengan konsumsi makanan yang bergizi, itu akan menghindari kita dari terpapar penyakit, contohnya kusta ini pada khususnya, tapi dan umumnya pada semua penyakit lain. Oke, kalau makanannya bergizi pastinya sehat Dokter ya. Betul, olahraga yang teratur. Gowes ya Mbak. Oke, boleh ya, sepedaan, gowesan tiap hari, betul. Kemudian ya tadi kita perlu menghilangkanlah stigma-stigma yang seperti tadi ya, yang ada di masyarakat yang buruk tentang penyakit kusta. Kita rangkul pasien-pasien dengan sakit kusta, kita obatin, pasti dengan pengobatan yang teratur mereka akan sembuh. Mereka tidak akan punya risiko menularkan penyakitnya ke orang lain.
dengan pengobatan yang teratur tentunya. Pastinya ya dokter ya. Diagnosa dini, sedini mungkin kita kenali, sedini mungkin kita obatin, pasti risiko terjadi kecacatan akan bisa kita hindari. Untuk efek yang lebih parah gitu. Betul, ya. Jadi bisa ditekan. Oke, mungkin kalau yang di rumah mau datang ke polinya Pak Dr. Glenn, jadwalnya setiap hari atau apa ini mungkin bisa setiap hari Senin sampai Jumat. Oke, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Oke, gitu ya. Untuk masyarakat Pemalang yang ingin berkonsultasi ataupun periksa terkait tadi penyakit kulit ataupun kelamin bisa ke RSUD Dr. M. Ashari. Dan untuk Anda yang mungkin setelah menyimak perbincangan kita di kesempatan hari ini yang kayaknya rasanya kok ini gejalanya kok mirip-mirip yang diceritain sama Pak Dokter gitu ya, langsung aja periksa agar mudah dicegah gitu kan. Oke, terima kasih untuk sahabat Iduri dan juga sahabat Ashari yang sudah menemani kita ya mengobrol tentang penyakit kusta yang ternyata bukan hanya penyakit kulit karena mindsetnya di masyarakat masih penyakit kulit, tapi ternyata bisa menyerang berbagai organ kalau misalkan tidak ditangani secara tepat dan cepat gitu ya dokter. Terima kasih dan nanti kita jumpa lagi di edisi selanjutnya terkait apa nanti temanya pastinya akan lebih menarik lagi, jadi tungguin aja ya informasinya dan tetap di 87.7 FM serta channel YouTube-nya di RSUD Dr. M. Ashari. Kita pamit, yakinkan diri yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.